Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini saya Rizky Maulana, kelas A dengan NIM 2108113020, ingin melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode studi Islam di YIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi PJJ PAI Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi presentasi saya, yaitu tentang dinamika perubahan sosial dan hukum Islam. Dinamika sosial dan hukum Islam saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam, di sisi lain perubahan hukum Islam karena sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan jelas merubah sosial masyarakat pada waktu itu dari masyarakat jahiliyah yang berpegang pada kebodohan kepada kebiasaan mereka yang belum berpegang kepada hukum Islam. Tetapi hukum Islam juga melakukan perubahan karena terjadinya perubahan sosial sesuai dengan kaidah fikih yang dibuat oleh fuqaha. Berubahnya fatwa sebab berubahnya masa depan, tempat, keadaan, niat ataupun adat kebiasaan. Dengan kebiasaan melakukan perubahan hukum, maka hukum Islam itu dinamis dan mampu beradaptasi pada segala zaman. Dan hukum Islam itu up to date, sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Dan pada hari ini, pendahuluan yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lainnya. Adanya interaksi sosial antar kebudayaan, antar bangsa, dan pada era globalisasi ini semakin mempercepat perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu terjadi juga dapat menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai baru. Tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan. Salah satu dampak perubahan sosial itu mempengaruhi konsep pranata hukum Islam. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah merupakan peraturan dan tatanan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, namun keduanya memiliki daya jangkau yang terbatas. Sedangkan perubahan sosial dan permasalahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang. Dan menurut kepastian hukum, permasalahan hukum di berbagai aspeknya, baik di masa lampau maupun masa yang akan datang, tidak pernah terhayalkan untuk timbul. Dan pada masa kontemporer, di masa kontemporer ini, timbul dan berkembang dengan cepat. Padahal Al-Quran turunnya telah berakhir, sedangkan sunnah tidak ada lagi yang muncul karena Rasulullah SAW telah wafat. Sementara tidak semua permasalahan kehidupan manusia sebagai individu atau sosial masyarakat yang perlu ditetapkan hukumnya terekam oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, tidak perlu panjang lebar dan sebagainya. Untuk itu, dinamisasi sebagai karakteristik hukum Islam mengindikasikan kemampuan hukum dan mengakomodir, merespon dan menjawab setiap permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagai konsekuensi logis dan perubahan sosial yang tak mampu dielakkan. Alhamdulillah, kajian ini dalam rangka memperkuat pernyataan yang didukung oleh argumen tentang dinamisasi dan kemampuan beradaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial. Maka itu saya mengatasnamakan dengan judul Dinamika Perubahan Sosial dalam hukum Islam. Dinamika perubahan sosial dalam hukum Islam. Yang pertama, pada kesempatan kali ini yang pertama akan saya bahas tentang dinamika perubahan hukum Islam dalam sosial masyarakat, yaitu adalah
Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi. Dalam arti, terdapat pengaruh perubahan sosial terdapat perubahan hukum. Sementara di sisi lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Memang, dalam sistem sosial dan hukum sebagai subsistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya. Namun, sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan, oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa pada perubahan hukum, dan sebaliknya, perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial. Adanya hubungan keterkaitan dalam sosial dan hukum sesuai dengan teori cybernetik, Talcott-Persson. Pada teori ini, sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Bahwa tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas, yang terbagi dalam subsistem. Ketergantungan dan keterkaitan antara sosial dan hukum, sebagaimana tersebut di atas, apakah juga terdapat hukum Islam? Apakah hukum Islam membawa perubahan sosial, dan apakah perubahan sosial membawa perubahan terhadap hukum Islam? Yang pertama akan saya bahas yaitu hukum sosial membawa kepada hukum Islam membawa kepada perubahan sosial. Hukum Islam akan dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu sendiri telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara. Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa dulu, pada masa Rasulullah SAW, di samping sebagai seorang Rasul, beliau juga sebagai kepala negara. Maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam. Di masa kontemporer bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, maka hukum Islam jelas mengatur tentang tingkah laku, kedudukan, struktur, dan lembaga masyarakat. Sebagaimana negara Arab Saudi Arabia dan negara Islam lainnya, namun bagi negara bukan Islam, maka hukum Islam tidak serta-merta merubah sosial masyarakat. Pada negara bukan Islam, hukum Islam dapat merubah sosial apabila hukum Islam itu diserap dan dijadikan hukum positif. Seperti negara Indonesia contohnya. Misalnya, hukum Islam yang diserap dan dijadikan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan perubahan yang terjadi. Misalnya, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan sesuai dengan pendapat William Dahl yang mengatakan bahwa hukum yang merupakan alat utama dari hasil rekayasa sosial yang kemudian dijadikan dasar terbentuknya suatu masyarakat yang sejahtera karena aturan-aturan yang diterapkan ditujukan untuk terciptanya sebuah keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat, atau setidak-tidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat sebagaimana gambaran di atas dengan teori fungsi hukum. Menurut Raharjo dalam Giptiyah Yusida Fitriyat, apabila hukum yang dihadapkan kepada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dari dua fungsi. Pertama, bisa berfungsi sebagai kontrol sosial ataupun sosial kontrol. Dalam hal ini, hukum dapat dilihat sebagaimana sarana dan mempertahankan stabilitas sosial. Kedua, hukum juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, social engineering. Dengan demikian, maka hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa perubahan sosial ke masyarakat ke dalam suatu tatanan baru. Yang kedua, perubahan sosial juga membawa perubahan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang selalu hidup dalam berada masyarakat, sedangkan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan.
Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya, sosial ekonomi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, harus menjadi pertimbangan hukum Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Perubahan sosial memang menghendaki adanya perubahan hukum Islam. Sukanto mengatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena nyata. Perubahan sosial akan memunculkan tuntunan supaya hukum Islam yang mengatur masyarakat turut berkembang bersamanya. Pada masa dulu, perubahan hukum karena adanya perubahan sosial, misalnya hukum dera ataupun hukum cambuk. Bagi orang peminum air yang memabukkan, dalam sebuah sunnah dijelaskan keputusan Nabi Muhammad SAW yang menghukum para peminum minuman yang mabuk dipukul dengan 40 kali pukul. Tetapi di masa Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab telah menetapkan hukuman kepada peminum-minum yang memabukkan sejumlah 80 kali pukul. Hal ini tentunya berbeda dengan keputusan Nabi Muhammad. Perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tentu memiliki alasan, yaitu karena munculnya gejala di masyarakat yang mulai memandang ringan terhadap hukum yang ditetapkan. Munculnya fenomena sosial ini membutuhkan format hukum yang baru, membuat masyarakat menjadi taat. Maksudnya, perubahan hukum itu untuk memelihara kemaslahatan umat Islam dengan jalan memberi hukuman yang lebih berat guna mencegah semakin tersebarnya perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam kaitannya dengan masa kontemporer, yaitu era globalisasi, di mana menyatunya titik pandang karena telah begitu mudahnya berkomunikasi dan bertransportasi, sehingga jarak tidak lagi berarti. Di samping itu, mudahnya mendapatkan informasi sehingga sekat negara wilayah yang dihuni oleh beberapa bangsa, bahasa, agama, dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan yang besar dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk mendudukan hukum Islam pada posisi yang fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan kemampuan membaca fenomena massa. Banyak perangkat ilmu bantu yang bisa menopang penemuan dan perumusan hukum menjadi aplikatif seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, tarikh, dan ilmu tata bahasa. Selain itu, dalam hukum Islam, perubahan sosial, budaya, letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Para fuqaha membuat kaidah fikih, la yungkar taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azman. Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum itu dengan sebabnya berubahnya zaman. Oleh karena itu, dengan demikian, perubahan hukum yang perlu dilaksanakan karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan terhadap dinamika Islam dalam perubahan sosial dan kebudayaan. Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika sosial dan hukum Islam itu saling memiliki keterkaitan dalam perubahan. Perubahan Islam dapat membawa kepada perubahan sosial, begitupun sebaliknya. Perubahan sosial juga dapat melakukan perubahan terhadap hukum Islam. Apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi satu masyarakat, begitu juga apabila hukum Islam itu telah diserap menjadi hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang ekonomi Islam dan berbagai fatwa MUI tentang ekonomi syariah. Tetapi sebaliknya, perubahan sosial membawa kepada perubahan hukum Islam. Lahirnya fikih dari berbagai mazhab, bahkan adanya perubahan fatwa dari seorang mujtahid atau al-syafi yang dikenal dengan adanya qaul qadim atau qaul jadid, karena berubahnya sosial dari sosial masyarakat kepada sosial masyarakat lainnya. Di masa kontemporer terdapat fatwa dari ulama kontemporer Yusuf Al-Qaradawi tentang bolehnya bang air susu ibu
dan bolehnya transaksi melalui elektronik. Karena perubahan sosial yang membawa kepada perubahan hukum Islam. Yang semula menuntut hukum Islam klasik tidak boleh berubah dengan hukum Islam kontemporer yang diperbolehkannya. Mungkin hanya sekian dari saya presentasi kali ini di mata kuliah metode studi Islam ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Atas nama pribadi, terima kasih banyak atas segala waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun salah-salah kata pada kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.